79 tahun Indonesia telah merdeka, diraih dengan penuh keringat, perjuangan, air mata, darah, hingga akhirnya kita bisa merengkuh kemerdekaan kita sampai saat ini. Namun, ini kita tanyakan lagi smart listeners, 79 tahun Indonesia merdeka, sudahkah kita benar-benar merdeka? Dan sudahkah kita benar-benar bahagia? Selamat pagi Smart Listeners, selamat hari Jumat menyambut kemerdekaan Indonesia dalam program Smart Happiness. Saya Tasya Rustama akan menemani Anda kurang lebih dalam 1 jam ke depan, tentu saja bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Pak Arfan gimana kabarnya? Ya sudah siap-siap untuk upacara besok ya? Iya benar, 17 Agustusan ya. Gimana Pak Arfan kabarnya? Mau menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia nih? Ya, banyak acara tentu saja ya dengan banyak perusahaan dan tentu saja kita juga harus melakukan refleksi ya. Jadi kalau refleksi itu lebih bagus sendirian gitu. Kita coba merefleksikan diri kita, apakah benar ya kita sudah merdeka gitu ya? Dan gimana ya kemerdekaan itu kalau ditinjau dari perspektif happiness gitu. Oke, Kita topik yang bicarakan pada menarik. pagi hari ini. Siap, topik yang menarik ya. Bagaimana ya Smart Listeners kemerdekaan dalam perspektif happiness. Namun sebelum kita membahas topik tersebut, kita bahas dulu nih lagu yang tadi sudah kami putarkan, kami persembahkan untuk Anda. Ini gimana Pak Arfan? Maknanya dan juga liriknya yang mendayu-dayu luar biasa. Silakan Pak Arfan. Ya, ini lagu yang luar biasa ya. Jadi lagu ini seringkali kalau sekarang itu suka diputar di acara selebrasi ya. Kalau kita merayakan kemenangan gitu ya, mendapatkan medali emas gitu ya, atau menjadi juara dalam kejuaraan ya. Itu seringkali lagu ini diputarkan dan dinyanyikan sama-sama gitu. Selain lagu ini juga lagu yang Tanah Air dari Ibu Sut itu ya. Jadi antara dua lagu inilah yang seringkali dinyanyikan gitu. Lagunya bagus sekali ya. Coba kita simak syairnya. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Nah, itu kan luar biasa itu. Jadi, kita punya kebanggaan gitu. Ya, ketika kita mengibarkan bendera itu, kita punya kebanggaan. Dan kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa berdiri sama tinggi dengan mereka. Bisa sejajar dengan mereka. Dan kita juga punya semangat yang luar biasa gitu, yang ingin kita kontribusikan kepada dunia gitu. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Ya, jadi kita ingin menyelaraskan diri kita dengan negara kita itu, dengan kebanggaan kita akan negara kita itu. Kita ingin berkontribusi dengan eh, kepada masyarakat dunia gitu, ya. Dengan cara apa ya? Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu dengan berbagai cara ya, termasuk juga menulis, berbicara, ya, berekspresi. Ya. Kemudian kita lihat syair berikutnya ya. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Hmm. Ya, Indonesia itu dikenal sebagai negara yang ramah tamah, sopan santun, penuh tata krama gitu ya. Yang ini juga harus diingat nih oleh generasi muda sekarang yang seringkali banyak nilai-nilai keramataman ini udah mulai luntur gitu ya. Ini harus terus kita ingat. Ini adalah budaya bangsa kita, ya. Kemudian daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban, gitu. Jadi yang namanya kemerdekaan itu bukan hanya kebebasan, tapi yang juga sangat penting adalah menunaikan kewajiban. Karena kita dikirim Tuhan ke dunia ini semata-mata adalah untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, gitu ya. Hidup dalam kesatuan, ya. Kemudian berkibarlah selalu bendera negeriku menghias langit biru, nah, itu ya. Jadi kita berharap bahwa kemerdekaan ini tidak hanya 1-2 tahun, ya, tidak hanya sebentar, tapi untuk selama-lamanya. Ya, berkibarlah selalu bendera negeriku. Tunjukkan dirimu kepada dunia dan torehkan warnamu di dalam dada. Hmm. Itu Tasya, luar biasa ini lagu ini. Sangat mendalam ya Pak Arfan ya maknanya. Tidak hanya secara lisan tapi juga secara tersirat dari maknanya itu sendiri juga luar biasa. Melihat bagaimana budaya-budaya kita yang sekarang sepertinya sudah tergerus begitu ya Pak Arfan ya. Dan Betul. dan apa hingga akhirnya kita bingung kemudian
terombang-ambing. Namun Pak Arfan, kalau kita mau lihat kemerdekaan dalam perspektif happiness, kenapa ini menjadi penting dan harus kita bahas di kesempatan kita di pagi hari ini? Mungkin boleh Pak Arfan Ya, penjelasannya. ya karena ini talk show kita adalah mengenai happiness ya. Ya. Dan jarang loh orang membahas mengenai apa sih perspektif happiness terhadap kemerdekaan. Ya, Hmm, ini sangat penting gitu karena dalam kehidupan kita apa yang kita cari dalam hidup ini setiap hari bahkan setiap waktu tidak lain tidak bukan itu adalah kebahagiaan. hmm, Jadi ketika kita berjuang ratusan tahun gitu untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu saja kita harus melihat apakah kemerdekaan ini relevan dengan kebahagiaan kita. hmm, Apakah dengan mencapai kemerdekaan ini kita menjadi lebih bahagia gitu. Nah, hmm. saya ingin memulai pembahasan kita pada pagi hari ini ya dengan sebuah kalimat singkat seperti ini. Kalau kita lihat kemerdekaan dalam kaitan dengan happiness. Jadi Tasya, kemerdekaan itu sesungguhnya adalah puncak happiness. Hmm. Puncak happiness itu ada dua. Puncak happiness di dunia itu adalah yang namanya kemerdekaan. Hmm, hmm, Ada lagi satu lagi, puncak happiness di akhirat. Itulah yang namanya surga. hmm. Nah, kalau kita bicara di dunia tentu saja puncak happiness itu adalah kemerdekaan itu sendiri. Nah, apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan adalah ya suatu kondisi di mana keinginan kita berpadu dengan keinginan Tuhan. Hmm, hmm, Gitu. Jadi ini yang sangat disadari oleh para pendiri bangsa Indonesia. hmm. Ya, jadi kemerdekaan itu apa sih? Kemerdekaan itu adalah suatu situasi di mana keinginan kita berpadu dengan keinginan Tuhan. Ya. Mari kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, di sana dikatakan begini. Dan perjuangan kemerdekaan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Nah, berarti itu puncaknya kan adalah kebahagiaan tuh ya. Hmm, hmm. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Hmm. Berarti itu adalah puncaknya, itu adalah happiness itu. Ya, nah kemudian di bawahnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti kemerdekaan ini tidak bisa kita capai dengan sendirinya. Nah, itu diakui oleh para pendiri bangsa kita. Oke. Betapapun kuatnya kita berjuang, betapapun kerasnya kita berusaha, kita tetap menyadari bahwa itu hanya sebuah upaya. Ya, peran manusia adalah berupaya, tetapi kemerdekaan itu sesungguhnya adalah rahmat Allah. Maka dikatakan dalam pembukaan dasar Undang-Undang Dasar 45 dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oke. Itu kemerdekaan, ya berpadunya keinginan kita sebagai bangsa dan keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan gitu. Nah, itulah kui yang betul-betul ditulis gitu ya dengan sangat terang benderang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 supaya ini menjadi sebuah tanda gitu bagi generasi yang akan datang bahwa kemerdekaan ini harus kita syukuri gitu. Ini merupakan rahmat yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Berpadunya keinginan kita dan keinginan Tuhan. Itu. Baik, Pak Arfan. Berarti ini menarik ya, di mana sebenarnya ada tangan Tuhan yang juga bermain di dalam kita merengkuh kemerdekaan. Tidak hanya kita berpikir bahwa ini upaya manusia saja. Oh, tidak ya. Tapi juga ternyata ada tangan Tuhan yang harus kita sadari. Bahkan founding father kita juga menyadari hal itu dan menuliskannya di dalam undang-undang pembukaan undang-undang. Oke, Pak Arfan, kita akan membahas ini lebih detail lagi, lebih mendalam lagi. Namun kita jeda dulu sejenak ya. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Inspiration. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Di pagi hari ini kami membahas sebuah topik yang sangat menarik memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Kemerdekaan dalam perspektif happiness. Karena kalau kita ngomongin kemerdekaan, perspektifnya tentu berbeda-beda ya. Dan di kali ini kita membahas bagaimana dalam perspektif happiness sebenarnya kemerdekaan itu apa sih, dan
Apakah itu benar-benar bisa menjadi ujung kita dalam mendapatkan sebuah kebahagiaan yang hakiki? Di kesempatan atau di pagi hari ini, Smart Listener, saya sudah bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, di sesi sebelumnya kan Pak Arfan menjelaskan bahwa merdeka itu adalah kondisi keinginan kita ini berpadu dengan keinginan Tuhan. Tapi banyak orang yang sering berpendapat atau menganggap bahwa kemerdekaan itu sama dengan kebebasan, Pak Arfan. Apakah demikian? Salah. Ah, Oke. langsung saya jawab ya gini. Kemerdekaan itu kalau bahasa Inggrisnya apa? Freedom. No, Apa? independence. Independence. Hmm. Benar nggak? Boleh Hmm. dicek di kamus itu. Yang namanya Oh kemerdekaan itu kan ya. adalah National Independence Day, Ya. bukan National Freedom Day. Hmm. Kemerdekaan itu adalah independence, dan independence itu berbeda dengan freedom. Nah, ini orang seringkali salah gitu. Saya melihat di YouTube ya, em, para generasi muda itu ya di beberapa tayangan YouTube itu ditanya apa makna kemerdekaan. Kemudian banyak yang memaknai kemerdekaan itu dengan freedom, Hmm. dengan kebebasan gitu. Ya, menurut saya itu kurang tepat gitu. Kemerdekaan itu adalah independence, Independence Day, bukan freedom. Freedom dan independence itu dua hal yang berbeda. Nanti kita akan kulik ya perbedaannya di mana. Tapi mari kita lihat kata-kata independence terlebih dahulu. Independence itu adalah mandiri bahasa Indonesianya. Hmm. Kemandirian. Jadi kita itu menentukan nasib kita sendiri. Kita itu harus bisa menentukan nasib kita sendiri. Itulah yang namanya kemerdekaan. Bukan kebebasan. Kalau kebebasan itu kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Dan ketika kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan, di satu titik nanti kita akan melanggar kebebasannya orang lain. Hmm. Itulah yang namanya freedom. Kalau freedom itu kan saya bebas mengatakan apapun, saya bebas melakukan apapun, saya bebas menjadi apapun gitu ya. Kan itu hak saya gitu. Jangan salah gitu ya. Ketika kita hanya mengagungkan kebebasan, di satu titik kita akan melanggar kebebasannya orang lain. Di satu titik kita akan mengganggu haknya orang lain gitu. Merdeka itu bukan bebas. Merdeka itu adalah menjadi manusia yang independen, menjadi manusia yang bisa menentukan nasibnya sendiri, gitu ya. Jadi itu kan hak ya, itu kan hak setiap manusia itu adalah apa? Menentukan nasibnya sendiri. Jadi kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dinyatakan seperti ini, saya bacakan ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak. Nah itu, Hmm. bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi hak setiap orang itu adalah apa? Menentukan nasibnya sendiri gitu. Menjadi dirimu seutuhnya gitu. Ketika ada orang yang menghalangi kita untuk menjadi diri kita seutuhnya, maka orang itu adalah penjajah gitu. Siapapun namanya gitu. Orang yang menghalangi kita untuk menjadi diri kita seutuhnya gitu. Nah, merdeka itu adalah ketika kita bebas untuk menjadi diri kita seutuhnya. Bebas apa? Bebas mengembangkan diri. Dan itulah sebetulnya konsep happiness. Hmm. Inti dari konsep happiness itu adalah yang disebut oleh Profesor Martin Seligman. Ya, ini guru besar happiness di dunia itu dari University of Pennsylvania. Ya, saya beberapa kali ketemu dengan Martin Seligman. Saya memanggilnya dengan nama panggilan Marty. Ini profesor padahal gitu ya manggilnya. Marty, hai Marty gitu ya. Dia adalah seorang tokoh psikologi positif ya yang ketika dia menjadi presiden American Psychological Association, dia kemudian apa namanya mempromosikan gitu ya ke seluruh dunia mengenai konsep yang namanya psikologi positif. Anyway, psikologi positif sebetulnya bukan dilahirkan oleh Martin Seligman, tapi dilahirkan oleh orang yang namanya Abraham Maslow, yang kita kenal dengan teori mengenai hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs ya. Tapi kemudian Abraham Maslow ini baru mindsetnya saja gitu, mengenai bahwa yang namanya manusia itu perlu tumbuh, berkembang,
menjadi manusia seutuhnya gitu ya. Tapi kemudian Martin Seligman di abad ke-20 ya dan 21 ini berusaha untuk melakukan penelitian terhadap yang namanya psikologi positif. Nah, yang ingin saya katakan adalah psikologi positif itu konsep intinya ya, foundation principle-nya itu adalah yang namanya flourish. Hmm. Flourish. Apa itu flourish? Flourish itu adalah tumbuh, berkembang, menjadi manusia yang sehebat-hebatnya, sekeren-kerennya, seindah-indahnya, semulia-mulianya, menjadi insan kamil gitu kalau istilah saya gitu. Ya, jadi orang itu nggak boleh dibatasi gitu pertumbuhannya, perkembangannya. Dia harus menjadi manusia yang seutuhnya, sebagaimana dia dikirimkan oleh Tuhan ke dunia gitu. Jadi manusia itu dikirimkan Tuhan ke dunia ini tidak lain tidak bukan untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik, menjadi tempat yang lebih menyenangkan bagi banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang. Nah, manusia itu dikirimkan Tuhan itu dalam bentuk potensi. Gitu ya. Manusia dikirimkan Tuhan dalam bentuk potensi. Nah, tugas kita selama kita hidup di dunia ini adalah mengembangkan potensi itu. Karena yang dilihat dalam kehidupan ini bukan potensi, Tasya, tapi kinerja. Kinerja dan potensi itu dua hal yang berbeda ya. Tapi kita tuh lahir dengan sebuah potensi. Nah, potensi kita tuh luar biasa. Nah, tugas kita adalah unleash your true potential. Mengembangkan potensi kita itu untuk menjadi orang yang sehebat-hebatnya. Jadi ibaratnya tuh atom ya. Bayangkan kalau atom itu diledakkan, maka atom itu akan bergerak ke semua penjuru, Tasya. Ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ke samping kanan, samping kiri, kemanapun. Dia akan menjadi besar sehebat-hebatnya. Nah, itulah yang namanya flourish. Pertumbuhan yang seperti itu. Nah, penjajahan ya berusaha membatasi pertumbuhan manusia supaya dia tidak menjadi tumbuh dan berkembang. Karena kalau dia tumbuh menjadi sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya, sekeren-kerennya, semulia-mulianya, maka dia akan membahayakan si penjajah itu sendiri. Maka seorang penjajah akan membatasi pertumbuhan itu. Itulah yang namanya penjajahan sesungguhnya. Nah, kemerdekaan adalah membuka keran, membuka pintu supaya potensi itu bisa tumbuh menjadi yang sebaik-baiknya. Itulah yang namanya flourish. Maka kalau kita bicara mengenai kemerdekaan, sesungguhnya kemerdekaan itu adalah bagaimana kita menumbuhkan potensi ini gitu. Bagaimana setiap manusia itu bisa mengekspresikan dirinya kepada dunia sehingga semua potensi, talenta, bakat, passion yang diberikan oleh Tuhan itu betul-betul maksimal gitu, meledak gitu. Meledak secara maksimal bisa dimanfaatkan untuk kebaikan orang banyak gitu. Nah, itulah yang namanya independence gitu. Ketika kita mengatakan saya bisa mengatur nasib saya sendiri gitu. Jadi ada tiga nih ada tiga nih Tasya ya. Pertama adalah independence itu adalah menyadari bahwa saya adalah sutradara terhadap kehidupan saya. Sayalah yang menentukan nasib saya sendiri. Sayalah sang sutradara. Sayalah sang hero dalam kehidupan saya sendiri. Itu saya hero-nya. Saya sutradaranya. Saya yang menentukan gitu. Nah, yang kedua adalah kalau saya yang menjadi sutradara, maka saya membuat skenario dalam kehidupan saya. Saya menyusun skenario. Saya membuat mimpi saya. Apa mimpi saya dalam hidup ini? Apa yang ingin saya capai dalam hidup ini? Apa tugas dari Tuhan yang ingin saya wujudkan di dunia ini? Nah, itu namanya menciptakan skenario. Yang ketiga, nanti baru menjalankan skenario. Nah, itulah yang namanya independen. Ya. Saya adalah yang membuat skenario, saya adalah sang sutradara dalam kehidupan saya, bukan orang lain, bukan si penjajah. Saya yang membuat skenario hidup saya sendiri, saya yang menjalankan skenario saya gitu. Itu yang namanya independen. Nah, itulah bedanya independen dengan freedom. Kalau freedom adalah apa? Freedom adalah bebas. Bebas dalam apa? Bebas dalam berpikir, bebas dalam bertindak, bebas dalam berkata-kata, bebas dalam berekspresi gitu. Nah, pertanyaannya kalau begitu freedom itu ada apakah dalam independence ada freedom? Yes. Nah, itu. Jadi pertanyaan saya, bukankah kalau misalnya kita mau berdikari, mau mandiri, mau bisa menyadari hal yang kita miliki, bukankah kita harus punya kebebasan itu sendiri kan, Betul. Pak Arfan? Betul. Betul. Berarti dalam dalam independence itu ada freedom gitu. Tetapi ada satu lagi dalam yang namanya independence itu, itulah yang namanya responsibility. Jadi ketika kita bicara independence, kemerdekaan itu kan saya ingin menentukan nasib saya sendiri. Itu pasti ada tanggung jawab di sana gitu. Sementara kalau kita bicara freedom, itu lepas, nggak ada tanggung jawabnya yang namanya freedom itu. Freedom ya kebebasan, bebas berekspresi, mau ngapain aja boleh.
Nah, itu nggak akan bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan yang namanya freedom itu, kita akan bisa menjadi penjajah juga nanti. Hmm. Kan penjajah itu kan freedom kan? Dia kan punya kebebasan kan? Hmm. Kebebasan apa? Yang namanya penjajah itu kebebasan untuk menjajah orang lain. Membatasi orang lain. Iya kan? Saya kan punya punya kebebasan dong. Ya. Yang namanya penjajah Belanda, penjajah Jepang itu kan kenapa sih kamu menjajah Indonesia 350 tahun? Jawabannya apa? Because I have a freedom. Ya. Aku mempunyai kebebasan untuk melakukan apapun yang aku mau. Hmm. Nah itu, di situ kesalahannya. Oh. Jadi freedom itu sebetulnya hanya separuh dari independence. Kalau kita bicara independence, kita bicara kemerdekaan. Kemerdekaan itu selalu ada dua unsur. Ada kebebasan, ada tanggung jawab. Kenapa? Karena kan kamu ingin menjadi dirimu sendiri. Dirimu sendiri itu kan menentukan nasibmu kan berarti nasib yang baik kan. Jadi kemerdekaan itu sesungguhnya adalah freedom di dalam lingkaran kebaikan. Kalau freedomnya sudah keluar dari lingkaran kebaikan, artinya sudah melanggar hak orang lain, itu sudah bukan kemerdekaan lagi namanya. Tapi freedom menjelma menjadi penjajahan. Destroyer. Ya kan? Oke. Kalau Oke. freedom pingin tetap dalam kerangka kemerdekaan, maka freedomnya harus dilengkapi dengan yang namanya responsibility atau tanggung jawab. Itu Hmm. Tasya. Oke, baik. Kita jeda dulu sejenak, Pak Arfan. Saya mau menyoroti ini mungkin pertanyaan saya nanti akan sedikit keluar begitu ya dari konteks ya, di mana kita tahu bahwa ketika seseorang di penjara atau dibatasi kemerdekaannya, dia mungkin secara fisik di dalam penjara gitu, dibatasi. Tapi ternyata orang tersebut boleh loh untuk membawa buku, membaca buku. Nah, berarti kan ini juga mengatur tentang bagaimana seseorang itu walaupun fisiknya dibatasi, tidak merdeka, tapi pemikiran ataupun pendapat itu tidak bisa dibatasi. Apakah Pak Arfan, hal tersebut memang benar-benar penting begitu ya di dalam perspektif happiness? Dan izin untuk dijawab di sesi selanjutnya, Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness.